اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Di video sebelumnya kita berbicara tentang fadilah atau keutamaan penyembelihan hewan kurban. Banyak sekali hadis-hadis yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari hadis-hadis tersebut dapat memotivasi kita, mendorong kita untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban apabila kita termasuk orang yang mampu melaksanakannya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita, dan pembahasan kali ini akan berbicara tentang kapan mulai disyariatkannya ibadah penyembelihan hewan kurban. Lalu kapan waktu yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang pertama, kapan disyariatkan ibadah penyembelihan hewan kurban? Mata syuriat? Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu ardah, syuri'at fi sanah ats-tsaniyah minal hijrah. Jadi ibadah penyembelihan hewan kurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad di tahun kedua setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Faidah, kemudian ada satu faidah, al-udhiyatu fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibatun wa hiya min khususiyatihi. Kata Syekh Hisham, ibadah penyembelihan hewan kurban itu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Wa hiya min khususiyatihi. Dan ibadah ini sifatnya khusus, hanya berlaku untuk beliau saja. Maksudnya hukum kewajiban untuk menyembelih hewan kurban itu khusus melekat pada beliau saja. Adapun bagi umatnya adalah sunnah muakkadah. Tapi bisa juga menjadi wajib kalau apa? Kalau seseorang melakukan salah satu dari dua hal yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ta'yin, menentukan sendiri, dan nadhar. Baik. Jadi sunnah muakkadah adalah sunnah yang hampir mendekati wajib karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Terang saja tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW karena kurban ini pada diri beliau saja hukumnya wajib, dan ini merupakan salah satu hukum yang khusus yang melekat pada Nabi SAW, sementara bagi umatnya hukumnya sunnah muakkadah. Nah, waktul udhiyah, kapan dibolehkannya menyembelih hewan kurban? Kita tahu di pembahasan tentang definisi udhiyah atau definisi penyembelihan hewan kurban, kita pernah mengatakan bahwa udhiyah adalah penyembelihan hewan tertentu di waktu tertentu. Kata-kata di waktu tertentu memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak setiap waktu boleh menyembelih hewan kurban, tidak setiap waktu sah menyembelih hewan kurban. Lalu kapan waktunya?
waktunya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Taib, awal waktunya 10 Zulhijjah. Kapan tepatnya di 10 Zulhijjah ini? Awal waktu menyembelih hewan kurban. Ya, kita akan lihat. Qala yabda'u waqtul udhiyati ba'da tulu'i syamsi min yaumin nahri. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha. Setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha. Setelah terbitnya matahari, yakni di awal waktu duha. Di awal waktu duha pada hari raya Idul Adha, disitulah awal waktu boleh menyembelih hewan kurban. Wa ba'dal intihai min salati raq'ataini, salatul Id wa khutbataini khafifataini. Dan setelah selesai melaksanakan salat Id 2 rakaat dan setelah selesai khutbah 2 khutbah singkat, yakni 2 khutbah Idul Adha. Maknanya adalah awal penyembelihan hewan kurban ini dimulai sejak awal waktu duha. Tapi awal waktu duha yang dimaksud adalah awal waktu duha apabila telah melaksanakan sholat Idul Adha dan telah selesai 2 khutbah singkat, yakni khutbah Idul Adha. Masalan, contoh misalnya di daerah Cidahu tempat saya tinggal ini. Katakanlah di seluruh daerah Cidahu ini hanya ada 3 masjid. Masjid A, Masjid B, Masjid C. Masjid A selesai melaksanakan sholat Idul Adha 6.30. Masjid A. Masjid B selesai sholat Idul Adha dan khutbah jam 7 pas. Masjid C selesai sholat Idul Adha dan khutbah jam 8. Masjid A selesai sholat Idul Adha dan khutbah 6.30. Masjid B jam 7. Masjid C jam 8. Taib. Kalau saya menyembelih hewan kurban jam 6.45, boleh atau tidak? Boleh. Karena sudah ada salah satu masjid yang selesai sholat Idul Adha dan 2 khutbah singkat. Masjid yang mana? Masjid A. Maknanya adalah kalau orang menyembelih hewan kurban, meskipun di awal waktu duha, tapi belum selesai sholat Idul Adha dan 2 khutbah singkat, maka penyembelihan hewannya adalah penyembelihan hewan biasa dan kalau dibagikan jatuhnya sedekah biasa. Misal, awal waktu duha itu misalnya jam 6 pas. Tadi Masjid A selesainya 6.30. Masjid B jam 7. Masjid C jam 8. Ketika saya menyembelih hewan kurban dan belum ada masjid yang selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan 2 khutbah singkat, lalu saya sembelih, maka sembelihannya adalah sembelihan biasa dan kalau dagingnya dibagikan jatuhnya pembagian sedekah biasa, yakni penyembelihan hewan kurbannya tidak sah. Waman lam yusallil Id, siapa yang tidak melaksanakan sholat Id, yantazir, dia harus menunggu hatta yafrughu awwalu masjidin minas sholati wal khutbah, sampai ada satu masjid yang sudah selesai dari sholat dan 2 khutbah singkat. Apa itu dalilnya? Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
awwalu ma nabda bihi fi yaumina hadha an nusalli thumma narji' fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai' rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, hal pertama yang kami lakukan di hari ini, yakni di hari raya Idul Adha adalah sholat, kemudian pulang. Setelah sholat, pulang, fananhar. Jadi sholat dulu, pulang, baru menyembelih hewan kurban. Fananhar, maka kami menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yakni barang siapa yang selesai sholat Idul Adha, mendengarkan 2 khutbah singkat, lalu menyembelih hewan kurban, faqad aswaba sunnatana, maka apa yang dia lakukan itu telah sesuai dengan sunnah kami, yakni sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa man dzabaha qabla dzalika, barang siapa yang menyembelih hewan sebelum selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan 2 khutbah singkat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Sesungguhnya daging yang dibagikannya itu daging pemberian biasa. Laisa minan nusuki fi syai', dan tidak ada hubungannya apa-apa dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ai, kata Syekh Hisham, man dzabaha ba'dal fajri wa qabla salatil idi falaysa bi udhiyah. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah subuh, sebelum pelaksanaan sholat Id atau sebelum selesainya pelaksanaan sholat Idul Adha dan 2 khutbah singkat, falaisa biudhiyatin, maka penyembelihannya itu bukan penyembelihan hewan kurban, melainkan penyembelihan biasa. Wa yastamirru dzabhul udhiyati hatta akhir ayyamit tasyrik ats-tsalatsah. Dan kebolehan untuk menyembelih hewan kurban itu berlangsung sampai hari terakhir, hari tasyrik, yakni tanggal 13 Zulhijjah. Ay qabla maghrib akhir yaumin minha, yakni sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum waktu maghrib tanggal 13 Zulhijjah, maka penyembelihannya dianggap sebagai penyembelihan hewan kurban. Adapun seseorang yang menyembelih hewan kurban bertepatan dengan masuknya waktu maghrib, maka penyembelihannya penyembelihan hewan biasa, dan kalau dibagikan dagingnya, pembagian daging itu jatuhnya sedekah biasa. Kenapa? Karena telah selesai waktunya. Kita tahu bahwa ibadah kurban itu merupakan ibadah yang terikat dengan waktu. Dilakukan di waktunya sah, dilakukan di luar waktunya tidak sah. Seperti sholat, percis seperti sholat zuhur dilakukan jam 11 tidak sah, dilakukan jam 3 sore tidak sah, kecuali qada dilakukan jam 3 karena ketiduran misalnya, itu beda cerita. Tapi kalau niatnya adaan, sholli fardhu zuhri 4 rakaatim mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat adaan. Adaan itu artinya tepat pada waktunya. Jam 3 itu bukan waktunya zuhur. Atau jam 4 misalnya, bukan waktunya zuhur. Lah ya sih, tidak sah. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai dari awal waktu duha setelah selesai sholat Idul Fitri dan 2 khutbah singkat sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Masuk waktu maghrib sudah selesai waktu penyembelihan hewan kurban. Taib, thumma faidah. Ada faidah, kata Syekh Hisham, afdalu awqati dzabhi ba'da salatil idi wal khutbati fil yaumil awal. Sebaik-baiknya waktu untuk menyembelih hewan kurban itu adalah
tepat setelah melaksanakan sholat Id dan khutbah di hari pertama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna awwala nusukina fi yaumina hadza an nabda'a bis salati thumma narji' fananhar faman fa'ala dhalika faqad wafaqa sunnatana wa man dhabaha qabla dhalika fa innama huwa syai'un ajjalahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai' akhrajahu al-Bukhari wa Muslim." Sesungguhnya ibadah pertama yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha ini, kita memulainya dengan sholat, kemudian pulang dan menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka telah sesuai dengan sunnah kami, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang menyembelihnya sebelum hal tersebut, yakni sebelum sholat Idul Adha, fa innama huwa syai'un ajjalahu li ahlihi. Sesungguhnya itu adalah penyembelihan yang disegerakan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai'. Kalau dibagikan, itu bukan termasuk penyembelihan kurban, dan pembagian dagingnya juga bukan pembagian daging kurban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi waktu yang terbaik adalah di hari pertama setelah melaksanakan sholat Id dan 2 khutbah singkat. Yang kedua, adzabhu naharon afdol minadzabhi lailan. Penyembelihan di waktu siang itu lebih utama daripada penyembelihan di malam hari. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa sebetulnya penyembelihan malam hari juga boleh, tapi lebih afdol, lebih baik di siang hari. Kenapa? Karena di siang hari cahayanya cukup. Kalau di malam hari cahayanya mungkin kurang cukup, sehingga potensi kesalahan dalam menyembelih besar di situ. Tapi kalau sekarang misalnya ada lampu tembak dan seterusnya yang memungkinkan untuk menyembelih, maka boleh-boleh saja. Mas'alatun, suatu permasalahan. Idza fata waktu dzabhi fala udhiyata li fawati waqtihal muhaddad. Apabila waktu penyembelihan hewan kurban ini telah selesai, maka tidak sah penyembelihannya karena telah habis waktu yang telah ditetapkan untuk udhiyah. Kayak misalnya tadi itu, seseorang memesan hewan kurban dari seorang peternak di tanggal 13 Zulhijjah. Ditunggunya di hari itu, tanggal 13 Zulhijjah tidak datang juga. Di WA, di telepon, di mana hewannya, di mana posisinya, wah masih 20 km lagi, padahal itu sudah mau azan maghrib, ditunggu-tunggu, ternyata sampai azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hewan kurbannya itu nyampe ba'da sholat isya, lalu disembelih. Niatnya kurban, tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Waktunya sudah berakhir. Hadza in kanat udhiyah mandubah. Itu kalau udhiyahnya yang sunnah. Bagaimana kalau yang wajib? Kalau yang wajib meskipun setelah selesai waktunya wajib, yakni wajib diqodok. Meskipun setelah habis waktunya tetap harus menyembelih, tapi bukan adaan, qodoan. Yakni qodoan adalah melaksanakan ibadah setelah habis waktunya. Idza kanatil udhiyah manzurah, apabila penyembelihan hewan kurbannya itu karena nazar, yakni penyembelihan hewan kurban yang wajib, wafata waktu dzabhil udhiyah, dan habis waktu penyembelihan udhiyah, lazimahu dzabhuha, maka dia tetap wajib untuk menyembelihnya meskipun waktunya sudah selesai. Wa takunu qadaan, dan penyembelihannya itu statusnya qada, bukan adaan. Masalah, idza nadhara an yudhi bi udhiyatin muayyanah thumma dhabahaha qabla yawman nahari lazimahu at-tasadduq bilahmiha wa la yajuzu lahu akla syai'in minha wa alaihi dhabhu udhiyati mithliha yawman nahri. Apabila seseorang bernazar untuk menyembelih hewan kurban dengan hewan kurban tertentu, ya Allah,
kalau saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan menyembelih domba Garut untuk kurban tahun ini. Sembuh penyakitnya, wajib menyembelih hewan kurban. Lalu dia benar-benar membeli domba Garut. Toib. Di tanggal 1 Zulhijjah, baru tanggal 1 Zulhijjah, disembelihnya atas nama kurban. Jadi disembelih sebelum waktunya. Waktunya kapan? Waktunya 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di tanggal 1 udah disembelih. Sah nggak kurbannya? Tidak sah, karena disembelih sebelum waktunya. Lalu status penyembelihannya apa? Penyembelihan biasa. Dan dagingnya ini harus disedekahkan semuanya. Wala yajuzu lahu aklu syai'in minha. Dia tidak boleh memakan sedikit pun dari daging hewan tersebut. Harus dibagikan kepada siapa? Pada fakir miskin. Lalu bagaimana kalau tidak sah? Wa alaihi dzabhu udhiyati mithliha yauman nahri. Dia wajib menyembelih hewan serupa, yakni domba Garut juga, pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik 3 hari berikutnya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Khulasatul kalam, ringkasan dari apa yang tadi kita bahas, waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah di awal waktu duha setelah selesai melaksanakan sholat id dan 2 khutbah singkat. Sampai kapan? Sampai 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Sampai maghrib selesai waktunya. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban pada waktu maghrib atau setelah waktu maghrib dan kurbannya kurban yang sunnah, maka tidak sah. Makna tidak sah? Penyembelihannya penyembelihan biasa. Kalau dagingnya dibagikan, jatuhnya sedekah biasa. Tapi kalau yang berkurban karena nazar, yakni berkurban wajib, sekalipun selesai waktunya, sekalipun habis waktunya, dia tetap wajib memotong dan menyembelih hewan kurban, dan statusnya adalah qada, menyembelih hewan kurban setelah habis waktunya. Hadza wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Wa naktafi bihadzal qadar. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.